yang cukup membuat kabar cukup menyedihkan juga di akhir-akhir ini terkait peristiwa jatuhnya pesawat ATR 42500 di kawasan Gunung Pulu Saraung, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Dan memang dari insiden ini meninggalkan kesaksian cukup mencekam Tribuners dari dua pendaki muda, yakni Reski dan Muslimin. Jadi bagaimana ceritanya? Keduanya ini berada tepat di puncak gunung saat kejadian pada Minggu siang 18 Januari 2026 tersebut. Kala itu mereka ini tengah menikmati suasana puncak Bulu Saraung. Namun ketenangan ini mendadak berubah ketika sebuah pesawat melintas dengan ketinggian yang tidak biasa, yaitu pesawat ini terlihat sangat rendah dan mengarah ke lereng gunung. Kala itu waktu menunjuk sekitar pukul 13 WITA Tribuners. Nah, tak lama setelah melintas, pesawat ini ternyata menghantam sisi gunung. Kemudian dari hantaman ini memang terdengar ya benturan keras dan langsung disusul ledakan besar dan juga kobaran api. Dari posisi mereka, jarak dengan lokasi ledakan diperkirakan hanya sekitar 100 meter saja. Dari ledakan itu akhirnya membuat keduanya terpaku Tribuners. Mereka diliputi rasa takut dan juga kebingungan. Hingga kemudian serpihan-serpihan pesawat ini berterbangan hingga ke puncak gunung. Ada potongan logam, kemudian dinding besi, hingga material lain yang berjatuhan di sekitar lokasi mereka berada. Kabarnya kejadian ini berlangsung memang sangat cepat Tribuners, membuat mereka ini tidak sempat ya merekam peristiwa secara utuh. Bahkan beberapa saat setelah ledakan, Reski ini memang kabarnya sempat merekam kondisi di sekitar puncak sebagai bukti awal. Dan di lokasi tersebut pula keduanya ini menemukan berbagai material Tribuners yang diduga kuat berasal dari pesawat, mulai dari serpihan badan pesawat hingga dokumen dan peta berbahan plastik berukuran cukup besar. Bahkan ada pula logo Kementerian Kelautan dan Perikanan bergambar Garuda ditemukan ikut terhempas ke puncak. Kemudian menyadari situasi yang semakin berbahaya, Reski dan Muslimin ini akhirnya memutuskan untuk turun gunung Tribuners. Mereka ini kembali ke wilayah Balochi dan tiba setelah waktu salat asar. Kemudian mereka membawa kabar duka serta serpihan awal dari tragedi kecelakaan penerbangan besar pertama di Indonesia di awal tahun ini. Tribuners, simak dulu pengakuan atau kesaksian ya dari saksi-saksi yang ada di lokasi. Ada suara pesawat dari jauh, nggak tahu dia dengar kemana. Kukira saya tuh kayak apa namanya? Pesawat dari jauh gitu kayak di atas gitu. Iya. Tapi kelamaan kayak mendekati suaranya. Nah, oke, Terus kulihat nih kayak meledak di situ kayak api. Oh, ada Iya, asap, ada asapnya. Asap sama api. Kau dengar kianunya? Aku dengar. Itu kita di posko berapa Ki? 8 atau 9? Di puncak. Posko di atasnya mi posko Puncak, 9 iya. dia tanjakan begini mi lewat. Tidak di puncak namanya. Di puncak mi. Di puncak. Oh. Iya. Terus dari itu apa yang warnanya apa itu pesawat putih? Kalau pesawatnya kurang kuliah ya. Oh, apanya Ki? Kayak apinya. Nah, oke. Pasnya meledak. Berkabut ya di atas waktu. Iya, berkabut, kabut, berkencang angin juga. Oh, jadi pada saat itu kencang angin. Iya. Itu jarak api dari lokasi itu berapa kilo kira-kira? Kira-kira 50 sampai 100 Meter. Itu berarti Tidak jauh. kau lihat gitu. Iya, aku lihat gitu. Terus apinya itu- berhamburan naik anunya. Nah, ini yang dokumen-dokumen itu kertas, terhambur lambang terhambur. Terhambur naik. Berarti kita itu video beredar pertama kita yang rekam itu. Iya. Sama Ki, Muslimin. Sama Muslimin. Ini Di puncak itu berdua aja Ki, memang di atas ada Iya, ada berdua aja, bertiga. berduanya kami. kita berangkat dari Tompok Bulu jam berapa? Dari Naik. Kan di Tompok Bulu kita naik tuh. iya, Naik ke puncak jam berapa? dari jam 10 Jam 10 kita naik. sampai di puncak jam 12. Oke. Kejadian itu Kurang lebih jam 1.
Nah, terus ini katanya kita hampir kena itu Iya, karena Apanya kan besinya? anu top, Nah. anu fiber di badannya. fiber. Iya, Dia hampir kena gitu. iya, terbakar dulu itu. Oh. Tapi awal itu kita nggak tahu bilang apa ini, karena di video tuh kita nggak tahu bilang bagian pesawat ini atau apa. Pas kita dapat itu bilang. Ini tahu nih karena kan bunyi pesawat tuh. Langsung Tapi kayak bunyi langsung bunyi ada. pesawat normal atau lain anunya? Kayak normal juga kurasa. Nah, terus yang apinya itu bagaimana besarnya? Anu ini kayak anu cahaya lagi. Cahayanya gitu dari 100 meter. Dari kabut nih kan, Iya, kabut. kabut gitu. Tapi itu Kayak ada asap api yang hitam di juga. puncak, Tapi yang pas di puncak itu api apa itu yang menyala yang di video? Api yang anu kan Sebenarnya kalau gunung apa? kayak dari ke atas angin toh. Iya iya. Kayak begitu ya. Jadi terhambur ke atas. Hambur api kan. Iya. Itu mi hampir kena kak. Oh. Iya baru itu temanku refleks kita tarik area yang kerjaan tuh kayak sembunyi di batu. Oh berarti banyak serpihannya tak Iya. itu. Baru terbakar sih. Nah, itu kertas-kertas ada berapa yang kita dapat di situ benda-benda? Banyak sebenarnya. Oke, Cuma terus 2 lembar juga bawa pulang. kertas. Iya. Itu yang besi-besi apa kita yang lihat itu? Iya. Oh, Dibawa kemana itu yang dibawa? Yang Siapa banyak. dikasih yang dibawa dari atas? Di anu di base camp panitianya. Di base camp. Tapi itu base yang di base camp itu waktu sampai ki, nah tau nih bilang ada pesawat Nggak bilang tahu. itu juga. Nggak tahu. Oh jadi nasimpan. Kayak berdua ya kapan tahu itu. Dokumen apa yang kita bawa pulang itu Kak? Kemarin Anu kayak ada peta juga aku lihat situ. peta sama kan dua. Itu yang kertas Nggak yang tahu ada, juga ini. kertas yang ada gambar Karena bahasa pesawat Inggris. ya. Hmm. Bahasa Kertas yang Inggris. ada gambar pesawat di situ. Bukan? Iya. ada katanya peta Oh iya besar. pesawat. Ada peta besar. Berapa besarnya itu? Seperti ini meja. Iya kayaknya begini. Kertas atau apa? Kan kayak apa namanya teh? Yang itu lagi namanya. Ini bukan kertas. Bukan kertas. Fiber. Berat atau ringan Kayak- itu? Bisa jian. Bisa jadi gulung Iya. dalam bentuk plastik, seperti Iya. plastik. Spanduk. Spanduk kayaknya itu. Oh, bagaimana besarnya itu deh? Kayak begini kan, Man? Ini meja ini. Iya, kurang lebih begini lah. Kau tidak bawa Ki? Enggak, ada atas. Bukan saya dapat itu. Siapa? Pendaki lain. Oh, berapa orang Ki mendaki? Anu yang itu yang pendaki yang 4 orang 6 ke di atas toh. Lambat datang dia 4 orang. Tambah sampai puncak. Iya. Dia enggak lihat itu Jangan api. lihat anu yang pesawat anu. Jangan lihat. Terus kita taunya bilang ada pesawat hilang sampai di bawah atau di mana baru kita tahu bilang ada pesawat hilang. Kuliah informasinya di kejadian Pangkep. Di bawah Peki di Di base camp. base camp. Di base camp Tompo pos berapa itu? Yang datar dekat kantor lurah, kantor desa situ, di situ. Yang anu kayak lu turun sedikit. Anu Di posko tengah 9. lain. Yang di base camp. Oh, di base camp ya. Base camp. Kita dapat itu logo. Logo banyak. Iya. Yang lambang Garuda. Iya. Oh, di itu di sekitar mana berapa meter itu berterceceran itu semua benda kita dapat. Baik sekali karena di jalur pendakian ada juga kertas gue dapat. Cuma Oh. ndak aku ambil. Sementara itu Tribuners, untuk adanya insiden ini ya, dari operasi pencarian dan penyelamatan langsung dilakukan oleh tim SAR gabungan. Helikopter dari Lanut Sultan Hasanuddin dikerahkan untuk menyisir kawasan Leang-Leang, Kecamatan Bantimurung hingga di perbatasan Kabupaten Maros dan Pangkep. Upaya ini mulai mengerucut juga setelah ditemukan sejumlah serpihan pesawat ya Tribuners di lereng Gunung Bulu Saraung. Temuan ini meliputi bagian jendela, kemudian badan pesawat, hingga ekor yang menjadi petunjuk penting dalam mempersempit area pencarian. Operasi SAR ini melibatkan total 476 personel gabungan dari berbagai unsur, mulai dari TNI, Polri, Basarnas, pemerintah daerah, hingga relawan SAR lainnya. Pencarian ini dilakukan melalui jalur udara dengan helikopter serta jalur darat dengan peralatan khusus untuk medan ekstrem. Serpihan pertama ini ditemukan pada pukul 7.46 WITA Tribuners berupa bagian jendela pesawat. 3 menit kemudian, tim kembali menemukan bagian badan pesawat berukuran besar. Selanjutnya dilaporkan bahwa bagian pintu pesawat telah terbuka, sementara ekor pesawat ditemukan di sisi selatan lereng bawah lokasi kejadian. Seiring perkembangan tersebut, pergerakan tim SAR ini terus disesuaikan
Dari pemantauan udara pun menggunakan helikopter yang kembali menemukan serpihan besar lainnya, Tribuners, sekaligus mengonfirmasi bahwa lokasi jatuh pesawat ini berada di area dengan kontur yang sangat terjal. Selain serpihan pesawat ya Tribuners, sejumlah dokumen juga ditemukan baik oleh warga maupun aparat setempat. Dokumen itu antara lain manifest penerbangan, kemudian SOP operasional pesawat Indonesia Air Transport, serta fotokopi KTP atas nama salah satu penumpang. Nah, seluruh temuan itu kini diamankan untuk kepentingan penyelidikan lebih lanjut. Kemudian memasuki hari kedua pencarian, Tribuners, tim SAR gabungan ini dihadapkan pada tantangan berat berupa kabut tebal dan medan pegunungan yang curam. Sejak pagi hari, tim yang membawa drone dan peralatan evakuasi telah diberangkatkan untuk mendekati lokasi puing. Tak lama kemudian, dari helikopter milik TNI Angkatan Udara, ini juga diterbangkan dari Lanut Sultan Hasanuddin untuk mendukung pemantauan dari udara. Nah, dari hasil pantauan udara tersebut, serpihan kecil hingga bagian besar pesawat kembali teridentifikasi di lereng bawah gunung. Namun memang, akses menuju lokasi puing dan dugaan korban dinilai sangat sulit. Kontur lereng yang curam serta kondisi cuaca menjadi hambatan utama Tribuners dalam evakuasi ini. Dan sebagai langkah lanjutan, tim SAR pun merencanakan evakuasi melalui jalur pendakian Gunung Pulu Saraung. Jalur ini dinilai lebih memungkinkan untuk dijangkau oleh personel dan peralatan meski membutuhkan waktu dan upaya ekstra. Operasi pencarian dan evakuasi ini terus akan dilanjutkan dengan menyesuaikan kondisi di lapangan sambil menunggu perkembangan cuaca dan hasil pemantauan lanjutan dari udara maupun darat. Dan Tribuners, kita doakan saja semoga pencarian ini segera berujung ya, bahwa korban-korban ini segera ditemukan dan tim SAR selalu diberikan kesehatan juga dalam proses evakuasi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.